Jadi saya langsung share screen, dimulai. Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya, siap. Sudah terlihat ya di layar ya. Sudah Ibu. Iya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang sebentar lagi mengikuti UKOM ya. Mungkin di 2024 bisa di gelombang 1, gelombang 2 atau gelombang 3 ya nanti ya. Jadi mungkin bercampur ya antara calon peserta UKOM D3 dan profesi, tapi insya Allah nanti materi yang kita bahas nanti bersifat general ya, bisa muncul untuk yang lulusan D3 maupun yang profesi. Ya. Mohon izin, saya Wahyu, izin bersamai teman-teman semuanya untuk diskusi terkait KB. Nanti kita sesinya ya, ada 10 soal yang akan kita coba bahas bersama, kita samakan persepsi kita. Kemudian kita ada refresh sedikit materi terkait KB, ya sesuai dengan soal-soal yang muncul di soalnya, sesuai dengan kasus yang muncul di soal. Saya izin mulai kasus yang pertama, monggo teman-teman nanti bisa menyimak. Kalau pollingnya sudah muncul, silakan diisi gitu ya. Ini sambil mengetahui ya, mengevaluasi kesiapan diri sendiri gitu ya sebagai titik tolak. Manakala nanti ternyata jawabannya belum sesuai, kita lakukan persepsi dulu ya. Tapi manakala memang menjadi titik tolak untuk meningkatkan motivasi belajar, nanti mudah-mudahan menjadi ini ya, pemicu belajar lebih ini ya untuk UKOM ya. Ini soal yang pertama, monggo teman-teman untuk dapat disimak, nanti dikerjakan di pollingnya. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A sebanyak 50% dan dilanjutkan dengan E 40% dan C 10% Ibu. Tadi itu adalah Terima kasih. Iya. Jadi teman-teman untuk kasusnya ini atau soalnya, ini Pak Sutri dengan istri berumur 19 tahun, P0A0, berarti belum pernah hamil ya. Kemudian merupakan akseptor metode kalender, berkonsultasi ke puskesmas untuk mendapatkan kontrasepsi tambahan. Pasangan ini merencanakan untuk hamil pada 6 bulan yang akan datang. AU-nya baik, kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, nadinya 84, pernapasan 20, suhunya 36,3 ya. Jadi pertanyaannya, apakah metode kontrasepsi tambahan yang paling tepat? Ini kita lihat mungkin, kita samakan persepsinya. Ya, jadi kita lihat di sini, eh, bahwa umurnya masih 19 tahun ya. Ini kita lihat ya, risikonya dia tinggi, kemudian frekuensi hubungan seksual juga dia masih tinggi ya untuk usia 19 tahun. Kemudian metode kalender ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis dan eksternal, risiko tinggi kegagalan ya. Karena kalender itu kan tadi dipengaruhi oleh banyak hal ya, jadi sering berubah untuk siklus menstruasinya, manakala ada kelelahan fisik, kelelahan psikologis atau faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan ya. Kemudian ibu ini merencanakan hamil dalam waktu 6 bulan. Berarti kata kunci berarti yang non MKJP yang kita pilih ya. Kontrasepsi tambahan ini berarti yang kita pilih yang efektif, kemudian yang non hormonal gitu ya. Memang ada sedikit ini ya,
Mungkin teman-teman ragu tadi ya, antara memilih pil atau memilih kondom gitu ya. Kalau yang AKDR dan AKBK kan langsung kita buang ya, karena kan dia MKJP. MKJP itu kan pemakaian minimalnya kan ada yang 3 tahun, kalau yang implan dan seterusnya gitu ya. Kalau yang suntik ini juga pengembalian kesuburannya juga dalam hitungan waktu yang tidak bisa diprediksi. Padahal pasangan ini kan menginginkan untuk pulihnya kesuburan nanti pada 6 bulan pasca pernikahan gitu ya. Untuk pil juga ternyata untuk kesuburannya sulit diprediksi kembalinya gitu ya. Sama seperti suntik tadi gitu ya. Sehingga dari 5 metode ini yang paling kita pilih adalah yang kondom yang paling tepat. Ya, yang paling tepat adalah yang kondom. Tapi dengan catatan bahwa di sini karena kita punya data ibunya umurnya 19 tahun dan kalau dia menggunakan kondom ada kendala frekuensi hubungan seksual yang tinggi. Ini harus kita konselingkan di awal sebelum menggunakan kondom. Kita konselingkan mengenai teknik penggunaan kondom yang benar. Penggunaan kondom itu kan ada syaratnya harus telaten ya, penggunaan kondom telaten dan hati-hati. Ini yang kita inikan ya. Jadi kalau diminta memilih antara pil dan kondom, yang pil kita singkirkan karena pil itu kan masa kembalinya kesuburan itu kan bervariasi sulit diprediksi. Ada yang nanti lebih dari 3 bulan, ada yang 6 bulan atau di atasnya bisa mencapai pada setahun gitu ya. Ini untuk yang soal pertama. Terus ada kata kunci juga yang diminta adalah kata-kata adjuvan tambahan. Kalau adjuvan itu berarti melengkapi metode yang sudah dipakai saat ini. Ya, kalau yang pil itu kan tidak perlu sebagai metode adjuvan. Kalau memang ingin menggunakan pil, berarti yang kalendernya dilepas saja, ya. Kalendernya dilepas saja kita ke pil ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Monggo teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 69% dan dilanjutkan baik, dengan Mbak. A 23% dan B 8% Ibu. Oke, siap. Ya. Kita lihat untuk pembahasannya ya. Ini kasusnya dulu pasutrinya 40 tahun, P3A 0, pasca abortum ya pada kehamilan trimester 2. Ibu ingin menjadi arsitektur kapitubektomi, hasil pemeriksaannya KU-nya baik, sedang komposmentis, tekanan darah 135/85, nadinya 86, untuk yang pernapasan 18 kali per menit, suhunya 36,6. Kemudian syarat yang lain pada penggunaan tubektomi sepertinya sudah terpenuhi ya. Satu, dia sudah bahagia dengan jumlah anak yang dimiliki, baik jumlah maupun jenis kelaminnya. Kemudian sudah paham bahwa untuk kembalinya kesuburan ini sulit. Ada syarat sehat juga dimiliki, sudah dipenuhi ya, dari sementara pemeriksaan keoksigenan dan tanda vital sudah oke dalam batas normal. Kemudian juga dia sudah sehat, sudah sukarela, kemudian sudah bahagia ya. Yang ditanyakan, apakah jenis tubektomi yang sesuai untuk kasus di atas? Kita akan lihat yang mana apakah laparotomi, laparoskopi, mini laparoskopi, dan oklusi. Kita lihat di sini ada beberapa kata kunci ya. Umur 40 tahun, resiko tinggi, berarti sudah tepat menggunakan tubektomi. Kemudian ada riwayat abortus 1 kali, berarti ada riwayat obstetrik buruk, sehingga paritasnya berisiko. Ini juga merupakan indikasi dari tubektomi, ya, dari indikasi terpenuhi.
Kemudian memilih teknik yang paling tepat, kita perlu lihat dulu ya, pada ibu ini terjadi masa post-abortum trimester 2. Trimester 2 berarti sudah ada peninggian uterus. Kalau uterusnya naik, berarti tubanya juga ikut naik gitu ya, sehingga tidak sulit untuk mencari tuba tersebut ya. Karena tidak sulit untuk mencari tuba tersebut, maka teknik pembedahannya cukup yang kecil saja. Teknik pembedahan cukup yang kecil. Yang kita pilih adalah yang mini laparotomi. Kalau laparotomi itu kan bedah besar. Bedah besar tidak diperlukan karena tubanya sudah posisi tinggi. Karena uterusnya kan tadi pada kehamilan trimester 2, uterusnya naik, tubanya juga ikut naik sehingga mudah, tidak perlu bedah besar ya. Sehingga yang laparotomi, laparoskopi kita hilangkan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan laparoskopi ya? Ada laparoskopi atau mini laparoskopi ya. Laparoskopi itu kan kita memasukkan apa ya, gelembung udara ya ke dalam, uterus ya. Kita atau ke dalam saluran reproduksi gitu ya. Nah, ternyata kalau kita pada kehamilan trimester 2 itu kan sudah ada bekas implantasi plasenta yang ukurannya besar. Ini mohon maaf ya. Ada luka bekas implantasi plasenta dengan ukuran yang besar. Kalau ada luka bekas implantasi plasenta ukuran besar, berarti kan banyak sekali pembuluh darah yang terbuka di situ. Manakala tindakannya menggunakan laparoskopi dengan memasukkan udara ke dalam, gitu ya, dikhawatirkan nanti udaranya bisa masuk ke pembuluh darah di bekas implantasi plasenta tadi, sehingga berisiko emboli udara. Jadi yang mini laparoskopi atau laparoskopi kita pakai manakala kehamilannya masih usia muda atau TM1 ya, atau dalam masa sedang tidak hamil gitu ya. Nah, ini berarti yang kita pilih adalah yang tekniknya ya ya cukup yang mini laparotomi gitu ya, bedah abdomen kecil tanpa memasukkan udara gitu ya. Semoga bisa kita pahami kenapa yang kita pilih adalah yang mini laparotomi. Monggo teman-teman untuk soal yang ketiga. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 43% dan dilanjutkan oleh A sebanyak 29%, kemudian D 14% dan C 7% dan B 7% Ibu. Ya, ya, terima kasih. Jadi di soal ini kita lihat seorang perempuan 39 tahun PDAN0 pasca tubektomi secara mini laparotomi ya. Hari pertama dengan keluhan agak nyeri pada luka jahitan. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, kemudian kesadarannya kompos mentis, 110/70 mm Hg, nadinya 76 kali per menit, penapasan 18 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan skor REDA adalah 12 skornya ya. Kita akan lihat untuk pembahasannya, kira-kira petunjuk yang tepat apa ya, konselingnya apa ya. Nah, Ibu ini umurnya 39 tahun, resiko penurunan status kesehatan ya, sehingga memenuhi indikasi untuk tubektomi, dan dia pasca tubektomi ini ada risiko juga karena dia sudah usia reproduksi tidak sehat ya. Artinya kalau usia reproduksi tidak sehat berarti
ada kelemahan fungsi tubuh, walaupun tidak terlalu separah kalau usianya nanti di atas 45 gitu ya. Tapi ini perlu perhatian khusus pada pasien pasca bedah ya. Kemudian pasca mini lab hari pertama ada keluhan nyeri, ini normal gitu ya. Untuk skor redanya 12 ya, ini seperti kita tahu bahwa reda itu kan ada 5 indikator, ada redness, edema, ekimosis, discharge, kemudian approximation, yang dia ada skornya antara 0 sampai 3, 0, 1, 2, dan 3. Nah, karena dia ada 5 indikator, setiap indikator ini punya skor maksimal 3, sehingga kalau terjadi luka yang sama sekali belum ada proses penyembuhan tuh ada 15 yang dia ke arah jelek ya. Terlihat ada tanda-tanda pembengkakan, keluar cairan banyak gitu ya. Itu berarti skornya nanti 15. Tapi semakin dia mendekati angka 0, berarti skor redanya semakin bagus gitu ya. Kemudian untuk penyembuhan luka cukup kuat ini pada hari ke-6 sampai hari ke-7 gitu ya. Hari ke-6 sampai dengan hari ke-7. Ya artinya bahwa pasien pasca tindakan ini ya itu kan masih dirawat sampai kalau menilaratomi bisa pulang dalam 48 jam gitu ya, 48 jam. Nanti dia akan datang lagi pada sekitar hari kelima, atau hari ke-7 ya. Kemudian ini juga ada resiko yang paling berbahaya adalah resiko terbukanya luka. Seperti kita ketahui bahwa wanita-wanita di Indonesia itu kan aktivitas rumah tangganya sangat tinggi. Aktivitas pekerjaan rumah tangga ataupun sebagai pegawai gitu ya, itu sangat tinggi sehingga nanti dikhawatirkan ada risiko terbukanya luka jahitan pasca laparotomi. Sehingga titik yang paling kita kuatkan pada kasus ini adalah menghindari mengangkat benda berat selama 1 minggu ya. Mungkin teman-teman ini ada yang eh, memilih gitu ya, memilih waspada tanda-tanda emboli udara. Kenapa tidak mewaspadai tanda emboli udara? Karena kan dia mini laparotomi, bukan mini laparoskopi. Kalau mini laparotomi itu berarti murni pembedahan saja tanpa masukkan udara untuk mendorong gitu ya, tanpa masukkan nitrogen gitu ya. Sehingga pada mini laparotomi tidak ada risiko terjadi emboli udara ya. Berarti ini langsung kita buang ya. Jadwal kunjungan antara hari ke-5 sampai dengan hari ke-7. Biasanya kunjungannya pada hari ke-7 gitu ya, yang ini yang lebih tepat. Kemudian hindari mengangkat benda berat selama 1 minggu, ini benar. Hubungan seksual dilakukan setelah 3 hari post operasi, ini kurang tepat ya. Menunggu luka jahitannya sembuh dulu, menunggu ibunya tidak merasa sakit juga. Kemudian untuk analgetika ini 1 sampai 2 tablet tidak dalam waktu 2 sampai 4 jam, tapi waktunya 4 sampai 6 jam gitu ya. Kalau 2 sampai 4 jam terlalu dekat, nanti terjadi penumpukan ya, sampah metabolisme dari analgetika tersebut ya, dan mempengaruhi fungsi tubuh yang lain gitu ya. Ya, jadi teman-teman ini yang kita pilih adalah yang menghindari mengangkat benda berat selama 1 minggu ya, bukan mewaspadai tanda-tanda emboli udara karena tidak ada resiko emboli udara ya. Kemudian jadwal kunjungan juga pada hari ke-7 ya. Kemudian hubungan seksual juga menunggu lukanya sembuh dan tidak ada rasa sakit. Kemudian jika sakit juga analgetikanya diminumnya 4 sampai 6 jam sekali, bukan 2 sampai 4 jam sekali ya. Jadi ini kita sepakati yang paling tepat adalah menghindari mengangkat benda berat selama 1 minggu. Ini untuk soal yang ketiga. Akan masuk ke soal yang keempat. Monggo teman-teman.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 58% dan dilanjutkan dengan B 25% Nggih. dan dan E 8% Ibu. Oh, nggih. Ya, terima kasih ya. Nah, ini teman-teman, ini ada soal yang mungkin agak berbeda ya. Ini juga soal kasus gitu ya. Tapi yang ditanyakan adalah pada aspek efektivitas ya. Kalau kita lihat di sini, kasusnya adalah ada dua orang akseptor ya, Nyonya A dan Nyonya B, sama-sama akseptor kontrasepsi suntik 3 bulanan. Nyonya A ini berat badannya 50 kilo dan Nyonya B 85 kilo. Nah, kemudian ternyata kontrasepsi suntik ini lebih efektif pada Nyonya A jika dibandingkan Nyonya B ya. Dan kedua akseptor tidak mempunyai riwayat infeksi pada jangka yang lama, penyakit hati, TBC, dan epilepsi ya. Sehingga apakah yang kira-kira menjadi aspek efektivitas dari kasus di atas ya? Dua orang aseptor dengan berat 50 kilo dan 85 kilo gitu ya. Kemudian dilihat ternyata yang suntik ini lebih efektif pada Nyonya A dibandingkan yang Nyonya B. Lebih efektif pada yang berat badan 50 kilo dibandingkan yang 85 kilo. Kalian. Nah, ini ya, ada 4 aspek efektivitas ya. Nah, ini ada use tadi, kemudian user, ada teoritis, ada metode, dan ada dukungan gitu ya. Use itu adalah cara penggunaan metode tersebut ya. Ini berarti bahwa metode yang cara penggunaannya sulit akan mempengaruhi konsistensi, ketepatan ya, ketepatan, keberlanjutan dari akseptor untuk menggunakan metode tersebut gitu ya. Salah satunya tadi kondom gitu ya. Ternyata memang dia sulit dipakai. Makanya sebelum menggunakan kondom harus diberikan informed consent yang benar-benar memastikan responden ini atau pasien ini paham dan bersedia mengikuti aturannya ya. Itu use ya, cara penggunaan ya. Kalau kita membandingkan misalnya antara kondom dengan suntik KB 3 bulanan, kalau dari sisi use pasti akan lebih efektif yang dari suntik gitu ya. Karena suntik kan hanya diinjeksikan selama 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali. Kalau kondom kan setiap kali berhubungan seksual dipasang ya. Sehingga dari aspek use ini, penggunaan KB suntik akan lebih efektif dibandingkan penggunaan kondom. Kemudian user ya. User adalah kondisi fisik atau kondisi non fisik. Kondisi fisik, riwayat kesehatan, riwayat penyakit gitu ya. Dan kondisi non fisik misalnya tingkat pendidikan, pengetahuan gitu ya. Kemudian mungkin sistem pencahayaannya rumah kalau misalnya ingin menggunakan kondom itu juga harus dipenuhi ya. Itu aspek user. Jadi user ini adalah kondisi akseptor yang mempengaruhi efektivitas ya. Misalnya kalau kita bicara pada penggunaan kontrasepsi hormonal gitu ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Misalnya konsumsi antibiotika dalam jangka waktu yang lama, tadi di opsi ya, ada ya di kasus, ada konsumsi antibiotika jangka waktu yang lama, pengobatan rifampicin pada kasus ya, juga pengobatan pada kasus epilepsi gitu ya, dan yang lainnya. Itu berarti user. Salah satunya juga adalah berat badan tadi ya. Berat badan itu kan tadi 50 dan 85. Tentu saja orang yang berat badannya 85 kg, berarti luas lapang tubuhnya itu lebih besar. Karena luas lapang tubuhnya lebih besar, berarti kecukupan hormonal yang dikirim ke setiap organ yang terkait dengan fungsi reproduksi akan berkurang dibandingkan yang berat badannya hanya 50 kilo ya. Sehingga terjadi permasalahan pada aspek penggunanya, usernya, karena dari aspek berat badan tadi. Kemudian kalau teoritis adalah efektivitas dari fisiologi pencegahan kehamilan. Misalnya kita bicara tentang pil kombinasi dan pil yang progestin only gitu ya. Tentu kalau kita bicara dari aspek teoritis, yang kombinasi akan lebih efektif dibandingkan yang progestin only. Kalau yang progestin only itu kan hanya mencegah dari adanya produksi hormon LH, luteinizing hormon gitu ya. Tetapi manakala menggunakan yang hormonal kombinasi, ya FSH-nya dicegah, LH-nya juga dicegah gitu ya. Jadi kalau menggunakan yang kontrasepsi hormonal kombinasi tentu dia lebih efektif karena dia punya proses kerja, punya mekanisme kerja yang lebih kompleks, yang lebih bagus gitu ya daripada yang hanya yang single ya. Untuk metode ya, ini efektivitas dari kualitas produksi ya. Mungkin teman-teman yang kemarin kalau di lahannya masing-masing mendapatkan mungkin sama-sama pil ya, ada pil yang dikirim sudah dalam kondisi yang sudah tidak layak pakai, mungkin penyimpanan yang lama atau kualitas produksinya yang nggak bagus gitu ya. Dan ada yang mendapatkan pil kualitasnya bagus, kondom yang masih bagus, kondom yang sudah jelek, berarti dari aspek metodenya ya.
Kemudian kalau dukungan, aspek dukungan ini akan mempengaruhi efektivitas dari aspek use dan user. Jadi tidak secara langsung mempengaruhi ya. Jadi dengan kita memberikan dukungan ya walaupun cara penggunaannya sulit seperti kondom tadi, kalau kita memberikan konseling yang kuat kepada ibunya ya nanti bisa mempengaruhi konsistensi ibunya dan suami dalam menggunakan kondom gitu ya. Ya, user juga demikian gitu ya. User juga demikian ya. Bisa kita berikan dukungan gitu ya. Ya misalnya kalau kita mendapatkan pasiennya mendapatkan dia punya epilepsi ya, kita bisa konsultasikan ke dokter untuk obat epilepsinya apakah bisa diganti gitu ya dengan obat epilepsi yang sekiranya tidak mengganggu efektivitas dari kontrasepsi hormonal. Ya, ini tadi ya, berarti kata kuncinya karena permasalahannya adalah pada berat badan 50 kilo dan 85 kilo, berbeda luas lapang tubuh gitu ya, sehingga adalah pada aspek usernya, aspek dari tubuhnya si pemakai gitu ya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, monggo teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B sebanyak 50% dan dilanjut dengan E 21%, kemudian C 14% dan A dan D 7% Ibu. Ya, siap. Makasih, Mbak. Ya, ini seorang perempuan 39 tahun datang ke PMB. Anaknya dua, nggih. Kemudian anaknya yang pertama usia 7 tahun, yang kedua usia 3 tahun. Sudah menjadi akseptor KB AKDR selama 3 tahun, IUD. Kemudian keluhannya saat ini mengalami keputihan, berbau dan gatal, serta bila melakukan hubungan seksual terasa nyeri. Keluhan ini sudah dialami sejak 3 bulan yang lalu gitu ya, dan belum pernah diperiksakan ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, hasil pemeriksaannya, KU-nya baik, kesadaran kompos mentis, kanan darah 120 per 80 mm Hg, nadinya 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius. Pada pemeriksaan spekulo terdapat iritasi pada porsium gitu ya. Yang ditanyakan tindakan yang paling tepat apa ya? Antara penkes kondisi kemudian kita rujuk, melepas AKDR dan obat dilesi, melepas AKDR dan ganti cara, kemudian melakukan rujuk ke rumah sakit atau penkes hygiene ya, dan rujuk ke rumah sakit ya. Jadi kita lihat dulu, kita samakan untuk pembahasannya ya. Untuk kuncinya ini adalah penkes kondisi ibu saat ini. Penkes kondisi itu berarti banyak ya, dari penyebabnya, tanda gejalanya, kemudian kira-kira kemungkinan diagnosisnya apa ya. Ya, untuk menanganinya secara perawatan di rumah bagaimana, ini berarti penkes kondisi gitu ya. Ini kita lihat dulu, 39 tahun, akseptor AKDR ya, kasusnya PMB, keputihannya berbau gatal, hubungan seksual terasa nyeri, belum pernah diperiksakan. Ada kemungkinan terjadi efek gesekan benang AKDR dan peningkatan lendir ya, karena kan dia ada mekanisme mengusir ya benda asing gitu ya. AKDR kan dianggap sebagai benda asing ya, sehingga ada peningkatan mukosa-mukosa tubuh yang bersifat sebagai sistem imunitas. Jelaskan patofisiologi, risiko dan pengobatan tadi yang penkes, kemudian kita rujuk gitu ya.
Nah, jadi untuk pengobatannya tidak kita lakukan ya, karena ini kan dia posisinya ada di PMB. Bidan di PMB tidak berwenang melakukan pengobatan pada kondisi porsio, gitu ya, pada erosi porsio ya. Jadi kita hanya penkes kemudian kita rujuk ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa resiko gitu ya, atau efek samping ataupun penyulit terkait dengan penggunaan AKDR, IUD ya. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah menstruasi dan kram di masa-masa awal ya, tahun-tahun awal ya. Nah, ini kita lihat dulu, jika memang karena peningkatan jumlah darah menstruasi terjadi penurunan kadar HB yang tidak terlalu ngedrop ya, masih batas anemia ringan gitu ya, maka kita berikan tablet zat besi supaya dia tidak semakin turun. Tetapi jika sampai dia ngedrop masuk ke anemia sedang ya, kita akan anjurkan untuk berganti jenis AKDR atau kontrasepsi yang lain. Tentu saja kita juga menangani HB-nya yang turun tadi. Kemudian jika ada ekspulsi ya, ekspulsi ini bisa kita deteksi secara mandiri oleh ibu ya. Setiap setelah selesai menstruasi gitu ya, ibunya diminta duduk dengan posisi vulvanya ada di tepi kursi gitu ya, atau jongkok untuk meraba apakah benang itu masih berada di muka serviks atau tidak ya. Kemudian kalau ibunya sudah tidak menstruasi secara teratur, mungkin dia menjelang menopause gitu ya, maka bisa dilakukan pemeriksaan pada tanggal yang sama setiap bulannya. Ini kita perlu lihat ya. Jadi kalau dia masih menstruasi rutin, pemeriksaan benangnya itu pada setiap akhir menstruasi. Setiap akhir menstruasi, karena kan selama menstruasi ada kontraksi ya, mendorong IUD-nya keluar. Selama menstruasi ada darah yang mengalir, dikhawatirkan IUD-nya ikut keluar gitu ya. Sehingga kita periksanya haruslah setiap menstruasi ya. Kemudian jika siklus haid tidak teratur, tadi bisa dilakukan pemeriksaan pada tanggal yang sama setiap bulannya ya. Jika nanti ibunya mendapatkan benang tidak teraba atau teraba lebih panjang ya, maka segera datang ke vaskes untuk pemeriksaan ya. Kita akan lihat kalau memang IUD-nya itu sudah turun, mungkin pangkal IUD-nya turun, berarti harus dilepas IUD-nya gitu ya. Kita akan lihat ke sana ya. Kalau benangnya tidak teraba, bahkan dia hilang, berarti kita perlu lihat dengan pemeriksaan penunjang USG untuk melihat apakah IUD masih berada di dalam uterus atau tidak, ataukah dia mengalami perforasi ya, tembus gitu ya ke jaringan uterus ya. Kemudian kalau tembus itu kan kadang-kadang tidak dirasakan ya, karena kan ibu mungkin sulit membedakan antara nyeri ya karena perforasi dan nyeri karena kontraksi gitu ya, karena memang pada penggunaan IUD kan selain darah haidnya itu lebih banyak keluarnya, juga kontraksinya lebih kuat ya. Kemudian bisa terjadi perforasi uterus, ini bisa terjadi saat pemasangan. Kalau diketahui saat pemasangan tentu segera batalkan gitu ya. Batalkan tindakan, segera tindakan bedah perbaikan ya. Jika perforasi setelah pemasangan sama sebenarnya ya, ini lakukan stabilisasi dan rujuk ke rumah sakit. Kalau perforasi tidak boleh kita lakukan upaya untuk mengeluarkan gitu ya. Ya kan kita tidak tahu seberapa jauh, seberapa dalam IUD tersebut perforasi ya, menembus kemana saja ya lapisannya. Kemudian IUD ini harus diinformasikan ke ibu bahwa pada IUD ini tidak mencegah kehamilan ektopik ya, tidak mencegah kehamilan ektopik. Justru dia juga ada risiko untuk menyebabkan kehamilan ektopik, terutama pada IUD yang mengandung progesteron ya, karena kan dengan adanya kandungan progesteron pada IUD tersebut membuat tubuhnya menjadi vasorilaksasi ya, relaksasi sehingga daya pompanya untuk mendorong hasil pembuahan, hasil konsepsi menuju uterus kan menjadi pelan. Kok pelan, nanti pada masa dia sudah harus implantasi, belum sampai ke uterus, jadi implantasinya pada lokasi di mana dia berada ya. Nah, kalau kehamilan ektopik kan sekitar 98% itu terjadinya ada di tuba ya, tuba falopii ya. Kemudian juga ada risiko radang pelvik atau infertilitas ya. Ini memang untuk penggunaan IUD kan kita melakukan penapisan ya, kita screening apakah ibunya ada riwayat atau ada indikasi sedang mengalami infeksi pada daerah reproduksi gitu ya. Karena dengan adanya benang tersebut itu kan menjadi saluran ya untuk bergeraknya mikroorganisme gitu ya. Kemudian jika ada lesi ya, lesi atau iritasi porsio, berikan pengobatan, tetapi tidak merupakan kompetensi kita ada di PMB ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ya, lakukan pemeriksaan risiko adanya ini adalah displasia servikal, mohon maaf ketikanya hilang ya, displasia servikal ya. Karena seperti kita tahu bahwa erosi porsio itu kan
terjadi kerusakan jaringan ya, ada erosi, dan dia berisiko menimbulkan pertumbuhan sel yang nggak normal, displasia ya, displasia yang nggak normal. Displasia adalah pertumbuhan jaringan yang tidak normal, yaitu nanti akan berkembang ya, kalau tidak segera ditangani, nanti akan bisa menyebabkan terjadinya CA cervix gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Monggo, soal nomor 6, teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 50% dan B 21%, kemudian D 14% dan A dan C 7% Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menjawab ya. Ini kita lihat ya. Seorang perempuan 24 tahun, P2A0 datang ke PMB dengan keluhan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang efektif, sedang haid hari kedua dan ingin tetap menyusui anaknya yang masih berumur 2 bulan. Hasil pemeriksaannya KU-nya baik, kemudian kompos mentis, tekanan darah juga normal, 120/80 mm Hg, nantinya 80 kali per menit, pernapasan 21 masih normal, suhunya 36,6 derajat Celcius, dan tidak ditemukan hasil pemeriksaan adanya penyakit degeneratif ataupun infeksi menular seksual ya. Sehingga yang ditanyakan, apakah metode kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus di atas ya, ada MAL, ada kondom, ada pil progestin, pil kombinasi, dan suntik kombinasi. Kita akan lihat, sepertinya ini banyak yang benar tadi. Ya, ini umurnya 24 tahun, P2A0 ya, ini masih reproduksi sehat, tapi anaknya sudah 2 ya, sudah 2, nanti batasnya 3 ya, varietas yang risikonya rendah adalah yang sampai dia 3 ya. Kemudian umur anaknya 2 bulan, berarti dengan anak yang umurnya 2 bulan ini, masih ada keperluan untuk pemberian ASI secara eksklusif ya. Datang ke PMB ya, ingin alat kontrasepsi yang efektif, kata kuncinya efektif ya. Haid hari kedua, ingin tetap menyusui dan tidak ada kontraindikasi KB hormonal ya. Nah, ini jarak kehamilannya kan 2 sampai 4 tahun ya. Ya, ini berarti kalau jarak idealnya 2 sampai 4 tahun, ini berarti kita hilangkan untuk AKDA dan AKBK ya. Ya, yang kita pilih juga ini adalah yang hormonal tunggal. Kontrasepsi hormonal tunggal tidak mengandung estrogen ya, tidak mengganggu produksi ASI karena kita tahu bahwa estrogen kan memberikan feedback negatif ya. Dia akan menekan dari hormon prolaktin. Jika prolaktinnya ditekan kan produksi ASI-nya juga akan berkurang gitu ya. Nah, ini juga keuntungannya lagi adalah dia bisa mengurangi darah haid gitu ya. Sehingga kita akan memilih yang kita pilih adalah yang pil progestin ya. Oke, kita coba lihat. Ya. Kenapa tidak mal gitu ya? Mal itu efektif sebenarnya, tapi ternyata ibunya ini sudah punya keinginan yang bagus ya, ingin mendapatkan metode kontrasepsi yang efektif gitu ya. Nah, kalau dia sudah menggunakan mal akan lebih bagus kalau ditambah dengan metode tambahan atau tadi metode pil progestin gitu ya. Kalau kondom tentu kan dia tidak efektif ya, tidak efektif sehingga sebaiknya kita nantikan kalau kontrasepsi yang itu nanti kita pilih yang terakhir ya. Tentu kalau yang kombinasi dan pil maupun yang suntik kombinasi ini harus kita hilangkan ya, tidak kita pilih. Sehingga metode efektif yang paling tepat ya, yang bisa dipakai gitu ya, ya adalah yang pil progestin.
Ya, manakala nanti kita mendapatkan pasien, ternyata dia punya penyakit-penyakit degeneratif yang bisa merupakan kontraindikasi dari pil-provestin, ya berarti kita akan turun ke kondom. Itu ya caranya, kita berarti akan seperti membuat prioritas ya. Manakala seluruh unsur syaratnya terpenuhi, ya kita pakai metode itu. Manakala nggak terpenuhi, kita akan turun metode di bawahnya. Ya. Tetap akan jauh lebih baik menggunakan suatu metode dibandingkan sama sekali tidak menggunakan metode gitu ya. Tentu karena kita juga tahu semakin prioritasnya dia turun metodenya ini, berarti kelemahannya juga akan semakin banyak. Kalau kita menggunakan metode yang dia levelnya ada di bawah, prioritas bawah, berarti ini merupakan tugas kita untuk mengawal akseptor dengan baik ya, memastikan penggunaannya nanti akan berjalan dengan baik. Karena tadi kita lihat kan ada aspek use, ada aspek user juga tadi yang harus kita perhatikan gitu ya. Ini teman-teman, jadi ibunya postpartum 2 bulan masih menyusui gitu ya, tetap ingin menyusui gitu ya. Kemudian tidak ada kontraindikasi untuk hormonal, maka yang kita pilih ya adalah yang pil Progestin gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Monggo teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C sebanyak 83% dan A sebanyak 8% dan D 8% Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi ini teman-teman, ini ada akseptor AKDR ya. Tapi baru penggunaannya 5 bulan yang lalu ya. Ibunya merasa cemas karena saat ini mengalami spotting gitu ya. Untuk KU-nya masih baik, kompos mentis ya, 120 per 80, nadinya juga masih 84 kali per menit. Pernapasannya 20 kali per menit dan suhunya 36,3 derajat Celcius gitu ya. Jadi hanya spotting penggunaan AKDR baru 5 bulan gitu ya. Manajemen yang paling tepat, apakah rujuk ke rumah sakit, langsung anjurkan ganti cara, atau informasikan bahwa hal tersebut normal pada tahun pertama, anjurkan minum pil kombinasi untuk mengurangi perdarahan, ya. Kemudian informasikan bahwa hal tersebut harus memerlukan pengobatan. Kita akan lihat yang paling tepat yang mana, gitu ya. Apakah rujuk, apakah anjurkan ganti cara, apakah konseling bahwa itu normal, apakah pil kombinasi, apakah harus memerlukan pengobatan ya. Kita lihat. Ya, ini AKDR seperti kita ketahui bahwa dia mempunyai mekanisme melawan benda asing ya. Jadi dengan nanti manifestasinya ada peningkatan kontraksi dan peningkatan jumlah darah haid gitu ya. Ada reaksi inflamasi ya, kerusakan pembuluh darah gitu ya. Gangguan haid normal pada tahun awal gitu ya, pada tahun awal pada 1 sampai 2 tahun pertama ya. Dan jika kondisinya masih baik kita lakukan KI. Tadi kondisi pasien itu kan hanya spotting ya, kemudian hasil pemeriksaan juga masih baik. Sehingga tidak perlu tindakan khusus ya, tidak perlu kita meminta klien untuk berganti metode karena klien yang menggunakan AKDR ini sesuatu banget ya, dia merupakan klien emas itu kalau dikatakan ya. Karena kan kita berarti punya jaminan bahwa klien ini terlindungi dari kehamilan selama dari 8 sampai 10 tahun tergantung metodenya yang dipakai apa AKDR-nya gitu ya. Jadi
sebisa mungkin klien AKDR kita pertahankan, kecuali kalau memang efek samping yang dialami sudah sangat berat gitu ya, baru kita anjurkan untuk ganti metode gitu ya. Kemudian, karena masih spotting juga tidak perlu diberikan untuk, pengobatan gitu ya, pengobatan hormonal gitu ya, tidak perlu diberikan pengobatan hormonal gitu ya. Kemudian juga rujuk ke rumah sakit juga belum perlu gitu ya, anjurkan pil kombinasi juga belum tentu, pengobatan juga belum perlu gitu ya. Sehingga cukup kalau kita mendapatkan pasien AKDR pada awal tahun pertama ya, atau pada tahun-tahun awal pertama ya, dan hanya mengalami spotting, kita cukup berikan informasi saja mengenai efek samping pada tahun pertama. Tentu selain informasi kan nanti kita memberikan tentang support mental gitu ya. Tapi kuncinya bukan support mentalnya gitu ya pada kasus ini gitu ya. Karena kelainan menstruasinya bukan karena stresor ya yang berlebihan gitu ya. Sehingga support mental hanya berfungsi untuk membantu menenangkan ibu, tetapi untuk yang menyelesaikan permasalahannya supaya ibu bisa menerima bahwa spotting merupakan efek samping yang normal pada penggunaan AKDR, cukup kita informasikan bahwa spotting merupakan efek samping yang normal pada tahun-tahun pertama penggunaan AKDR ya. Ini sama seperti tadi kita lihat gitu ya. Nah, ini terutama yang tembaga ya, yang tembaga itu jumlah menstruasinya dan keramnya itu lebih besar dibandingkan yang progesteron gitu ya. Ya. Kemudian juga ada banyak lagi tadi seperti yang kita bahas di depan tadi, ada berbagai macam efek samping atau komplikasi ya dari penggunaan AKDR ini ya, dari ekspulsi, dari perforasi, kemudian juga ada risiko kehamilan ektopik atau ektopik terganggu, kemudian ada radang panggul, kemudian infertilitas ya akibat dari adanya PMS ya, juga ada erosi porsium ya. Nah, ini ya kita sepakati bahwa pada kasus baru 8 bulan pemakaian AKDR dan hanya spotting ya, sehingga bukan permasalahan yang besar, cukup kita berikan support mental, kemudian yang paling utama kita konseling ulang ya mengenai efek samping yang normal terjadi pada penggunaan AKDR. Nah, monggo teman-teman kita lanjut pada soal yang Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D sebanyak 69%, kemudian dilanjutkan dengan C 15%, kemudian B dan E 8% Ibu. ya, terima kasih. Ya, ini kita lihat untuk kasusnya. Seorang perempuan ya berumur 27 tahun, P1A0, kemudian bayinya masih berumur 5 bulan, tinggal bersama suami saja. Ibu dan suami mengharapkan untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif. Datang ke bidan mengeluh bahwa produksi ASI-nya berkurang setelah minum pil KB, dan ternyata diketahui bahwa pil KB-nya yang dibeli di apotek merupakan pil KB kombinasi, yang kandungan hormonnya adalah progesteron dan estrogen. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, kompos mentis, kemudian 110/70, tadinya 76 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan status gizi berdasarkan IMT didapatkan 24 kg per meter persegi ya, jadi masih berat badan yang kategori normal, belum obesitas ya. Konseling yang diperlukan apa gitu ya? Konselingnya karena tadi dia punya permasalahan ya. Permasalahan adalah menggunakan pil kombinasi gitu ya pada saat dia sedang menyusui gitu ya.
Bayi 4 bulan tentu masih memerlukan ASI eksklusif dan sampai dengan 2 tahun harapannya sih ibu tidak terpapar dengan kontrasepsi hormonal yang kombinasi. Karena walaupun nanti produksi ASI akan menurun sesuai dengan umur bayi, tetap produksi ASI akan lebih banyak manakala dia tidak terpapar oleh AB hormonal yang kombinasi. Untuk yang tipe MB juga tidak tersedia ya. Tersedianya tidak tersedia yang MKCP ya, tidak ada yang IUD maupun untuk yang implan gitu ya. Nah, di EPMB ini tersedia kontrasepsi hormonal non MKCP ya. MKCP adalah metode kontrasepsi yang dipakainya diulang dalam waktu minimal 1 tahun sekali gitu ya. Jadi yang masuk ya tentu saja kalau MKCP berarti AKDR ya, IUD ya, AKBK atau implan, kemudian kontrasepsi mantap. Tetapi kalau kita bicara metode sederhana, pil, suntik, berarti dia tidak masuk ke dalam non MKCP gitu ya. Laktasi ini kita ketahui tadi seperti kita diskusikan di depan bahwa estrogen akan menekan kerja dari hormon prolaktin, mengganggu sel ASI ini untuk memproduksi ASI gitu ya, sehingga produksi ASINya bisa berkurang gitu ya. Nah, ini yang kita cari jawabannya adalah bagaimana dengan kasus tadi ya. Apakah dengan pil kombinasi tadi tentu menjadi permasalahan ya yang menekan produksi ASI ya, karena kemarin juga produksi ASI berkurang ya. Nah, apa yang kita bisa berikan pada ibunya ya? Kita lihat ya, menganjurkan perempuan untuk istirahat ya. Istirahat mungkin tidak menjadi kebutuhan utama pada kasus ini ya, karena ibu hanya tinggal bersama suami dan ini baru anak yang pertama, sehingga kelelahannya mungkin tidak terlalu gitu ya. Kemudian menghentikan pemakaian pil tersebut betul, menghentikan pemakaian pil kombinasi betul gitu ya. Tetapi selain menghentikan pemakaian pil tersebut, ibu juga harus diberikan informasi menggunakan metode apa sebagai penggantinya. Manakala nanti dia bayinya sudah berumur 6 bulan, kan berarti produksi ASI-nya sudah mulai turun. Kalau produksi ASI mulai turun, hormon FSH dan LH kan mulai naik. Ada mulai pematangan ovum, terjadi ovulasi gitu ya. Sehingga kalau memang mau dihentikan pil yang kombinasi, berarti harus segera diberitahu untuk ganti ke metode yang lain untuk melindungi dari kehamilan ya. Berarti yang B tidak ya, tidak cukup hanya dengan memberhentikan pemakaian pil tersebut ya. Kemudian menganjurkan perempuan untuk banyak makan makanan bergizi. Ini IMT-nya juga bagus, 24 ya. Kalau kita lihat dari standar IMT kan 18 sampai 25 ya, ini masih aman gitu ya. Kemudian menganjurkan perempuan untuk mengganti alat kontrasepsi dengan mini pil. Ini sesuai yang tadi kita bahas ya, dengan kuncinya. Kalau mini pil kan dia hanya progestin only, tidak ada estrogennya ya. Kemudian yang E jelas ini tidak kita pilih karena kita sampaikan bahwa produksi ASI berkurang bukan efek dari pil KB. Tentu kalau itu mini pil tidak merupakan efek dari mini pil betul ya. Tetapi kalau dia kombinasi ya tentu sangat mempengaruhi estrogen, mempengaruhi dari produksi prolaktin tadi. Ya, ini sama sepertinya kita persepsinya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Nomor 9 ya, mohon maaf. Monggo teman-teman, ini soal nomor 9 bisa dilanjut dikerjakan. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu E sebanyak 71% dan D 21% dan C 7% Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman, ini seorang perempuan 29 tahun, P2A0, akseptor KB suntik 3 bulanan, datang ke PMB dengan keluhan peningkatan berat badan ya.
tapi sudah mengganggu rasa percaya diri ya. Ibunya merasa cemas ya. Ibu setelah menggunakan KB suntik 3 bulanan terjadi peningkatan nafsu makan dan mudah ngantuk gitu ya. Sehingga dia porsi makannya meningkat, porsi tidur atau durasi tidur juga meningkat. Kemudian hasil pemeriksaan KU-nya baik, kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadinya 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius ya. Kemudian berat badan sebelum menggunakan metode suntik 60 dan setelahnya 64 sehingga peningkatannya 4 kilo gitu ya. Kemudian apakah yang dilakukan oleh bidan untuk menangani kasus tersebut ya? Ada memberikan support mental, menghindari makanan berlemak, mengurangi jumlah kalori dan protein, menganjurkan menggunakan alat kontrasepsi yang lain, kemudian menganjurkan perbaikan diet dan olahraga yang teratur. Coba lihat. Ini ya, bahwa progesteron itu ya, kan dia 3 bulan kan progesteron ya. Progesteron menyebabkan efek relaksasi ya, penurunan peristaltik usus, penurunan dari gerak pembuluh darah juga gitu ya. Sehingga ada penyerapan makanan lebih banyak di saluran pencernaan, ada penurunan suplai oksigen juga ke otak ya. Ini yang menyebabkan ada peningkatan nafsu makan dan peningkatan untuk keinginan untuk tidur ngantuk gitu ya. Ya, ini kita lihat nanti kira-kira apa yang perlu kita sampaikan ya. Untuk yang makanan berlemak ya. Makanan berlemak ini jangan dihindari ya. Makanan berlemak tetap diperlukan ya. Tapi lemak ini kan tetap diperlukan karena dia untuk metabolisme tubuh ya. Ya, sehingga diperlukan proporsi yang tepat aja. Ibunya diberitahu saja untuk proporsi lemaknya seberapa ya. Makanan seimbang, gizi seimbang. Kemudian support mental. Support mental sekali lagi tidak untuk menyelesaikan permasalahan, akar permasalahan ya, tetapi dia menjadi suportif gitu ya, membantu menenangkan ibu ya. Karena kalau nanti dia tidak tenang gitu ya, nanti ada keinginan menjadi drop out ya, drop out lepas dari metode kontrasepsi ya. Mengurangi jumlah kalori dan protein ya. Kalori dan protein ini juga diperlukan dengan proporsi yang tepat. Apalagi tadi kalau kita lihat sebenarnya peningkatannya kan hanya 60 ke 64 kilogram ya. Nah, kemudian menggunakan alat kontrasepsi yang lain, nah peningkatan 4 kilo ini baru masih dalam kategori yang rendah ya. Ini bisa kita pertahankan dulu ya untuk supaya tadi kita beritahu, kita ajarkan ya bagaimana untuk menjaga supaya berat badannya tidak semakin naik gitu ya. Tapi boleh juga sebenarnya pada akseptor KB yang non MKJP kalau dia mengalami efek samping ini sebenarnya juga merupakan kesempatan emas untuk kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mencoba ya mempersuasi para akseptor ini untuk beralih ke MKJP gitu ya, tapi tidak dengan paksaan. Seandainya akseptor ini mau beralih ke MKJP ya berarti ya alhamdulillah ya kita berhasil. Tetapi kalau ternyata tidak mau ke MKJP, tetap menggunakan metode ini tapi kita cari ya solusi untuk mengatasi akar permasalahannya tadi ya. Sehingga kuncinya untuk kasus ini adalah menganjurkan perbaikan diet dan olahraga yang teratur gitu ya. Kita akan evaluasi untuk dietnya, lemaknya gitu ya. Kemudian karbohidrat, protein dan yang lainnya dan juga olahraga yang teratur. Soal yang terakhir teman-teman, monggo.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu C sebanyak 61%, kemudian D 33% dan A 6% Ibu. Oke, terima kasih. Soal yang terakhir nih. Jadi ini seorang perempuan umurnya 37 tahun, P3A0, baru saja melakukan pemasangan AKDR di puskesmas dan tidak terjadi perdarahan atau kram. Hasil pemeriksaannya, KU-nya baik, sederhananya kompos mentis, tekanan darah 130/80, nadinya 88 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius, gitu ya. Nah, konselingnya apa pasca pemasangan AKDR, gitu ya? Ya, apakah dapat mencegah ektopik, ya? Apakah melindungi dari IMS? Apakah jadwal kontrol kembali 4-6 minggu setelah pemasangan? Kemudian jelaskan jenis AKDR yang telah dipasang dan kapan dilepas. Kemudian hubungan seksual dapat segera pasca pemasangan, gitu ya. Kita akan lihat ya. Mana yang bisa kita pilih, gitu ya. Ya, ini yang kita sampaikan ke Ibu bahwa AKDR tidak mencegah kehamilan ektopik. Justru penggunaan AKDR akan meningkatkan kehamilan ektopik, salah satu kelemahan dari AKDR. Kemudian AKDR meningkatkan risiko PMS, sehingga penapisannya memang harus benar-benar bagus ya. Baik secara pengkajian data subjektif maupun objektif harus benar-benar bagus, memastikan ibunya tidak ada berisiko mengalami IMS atau tidak sedang ya, sedang mengalami IMS, ataupun kalau pernah mengalami IMS, pengobatannya dilaksanakan secara final, secara total gitu ya. Karena kita tahu bahwa dengan IMS atau infeksi apapun, jika pengobatan tidak secara final, secara total, ada risiko mikroorganismenya bersifat dorman. Kalau dorman itu kan berarti dia hanya dalam kondisi yang lemah saja gitu ya. Kondisi yang lemah, nah manakala kondisi tubuh ibu nanti dia mengalami penurunan daya tahan tubuh, itu nanti bisa hidup. Bakterinya bisa aktif lagi ya, mengeluarkan toksin ya, sehingga kejadian infeksinya bisa berulang. Kemudian kontrol pertama dalam waktu 5-7 hari pasca pemasangan ya. Ini kontrolnya nggih. Jadi kontrolnya adalah 5-7 hari pasca pemasangan. Nanti kontrol keduanya 4-6 minggu ya. Kemudian konseling mengenai jenis teknik pemasangan dilakukan sebelum pemasangan, bukan pasca pemasangan. Kemudian hubungan seksual juga dapat segera dilakukan ya. Tidak perlu menunggu, tidak ada jeda waktu. Sehingga untuk pada kasus ini, konseling yang pra pemasangan AKDR yang tepat adalah bahwa hubungan seksual dapat dilakukan segera pasca pemasangan ya, karena setelah dia dipasang, kalau nanti ada sperma yang masuk dan tubuh sebenarnya sudah melakukan mekanisme untuk melawan si AKDR ini dengan pengeluaran banyak lendir gitu ya, sperma yang masuk nanti tidak akan bisa masuk ketemu dengan ovum untuk melakukan konsepsi gitu ya. Oke, berarti yang kita pilih adalah yang kontrol pertama dalam waktu 5-7 hari pasca pemasangan. Ya. Sementara itu untuk 10 soalnya, bagaimana Mbak selanjutnya? Baik Ibu. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang pembahasan soal yang Ibu Wahyu berikan Ibu. Ya, monggo silakan teman-teman. Kalau kita perlu persepsi atau monggo ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, monggo silakan. Ya. Mudah-mudahan cukup bisa sama ya persepsi kita ya terkait dengan materi KB ya. Ya, ada beberapa yang kita lihat coba ya hanya potret-potret ya. Ya hanya potret-potret, nanti kita bisa kembangkan sendiri nih teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut ya. Kita tadi sudah melihat ada tubektomi, ada AKDR ya, ada mini pil gitu ya, ada penggunaan KB sederhana juga ya, dari efek samping ya. Kemudian kalau mengalami konseling pasca tindakan gitu ya, kita juga sudah sampaikan tadi melalui 10 soal ya. Tentu 10 soal tidak cukup ya. Nah, ini nanti kita akan coba lanjut ke pemaparan materi. Kalau memang teman-teman belum ada yang ingin didiskusikan terkait dengan soal tadi gitu ya. Mungkin belum ada yang tanya ya, Mbak. Belum Ibu, sejauh ini Ya, belum ada yang ingin ditanyakan mungkin Ibu. Ibu-ibu jika oke. ingin ada yang ditanyakan boleh open mic atau raise hand ya Ibu. Oke, monggo teman-teman. Oke.
Mudah-mudahan aman ya. Ya, bismillah. Kita lanjut ke materi ya Mbak ya. Ini materinya slide-nya banyak gitu ya, tapi tentu tidak akan kita lihat satu persatu. Nanti teman-teman, karena nanti software-nya kan juga dibagikan ya, jadi nanti teman-teman bisa sambil membaca untuk merefresh memori gitu ya. Ya, karena kalau UKOM itu kan yang kita akan ikuti ujiannya memuat semua materi kompetensi ya, dari kita belajar dari semester 1 tentang anatomi fisiologi, tentang kehamilan dan sebagainya ya. Nah, nanti supaya ini merefresh, saya nanti sampaikan beberapa teori ya, teori terkait kita ambil dari CTU gitu ya, dari CTU terkait beberapa metode kontrasepsi sesuai tadi yang kasus kita bahas di atas ya. Saya izin lanjut ya Mbak ke paparan materi. Baik Ibu, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi kita yang pertama adalah terkait IUD ya, penggunanya sudah sangat banyak sekali ya. Ini mungkin sudah lebih sekarang ya. Sangat banyak pengguna IUD yang awalnya sulit memang untuk meraih aksesor IUD ya. Jadi banyak jenisnya ya. Ada yang dia mengeluarkan tembaga ya, cuper ya, cuprum gitu ya. Ya, ada yang dia progesteron ya. Tadi juga kita sudah lihat sekilas gitu ya. Yang cuper itu kan dia lebih berisiko memberikan efek samping ke gangguan menstruasi ya, baik dari jumlahnya maupun juga dari rasa nyerinya ya. Yang progestin ini juga melindungi dari tadi jumlah perdarahan dan juga dari kram ya, yang saat dia menstruasi, kontrasnya nggak terlalu sakit ya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi dengan penggunaan AKDR ini dia masuk ke dalam uterus ya. Yang pertama mengganggu kemampuan sperma untuk melewati kafum uteri ya ya. Nah, karena kan dia di sini ada lendir-lendir di sini gitu ya. Kemudian mempertebal mukus serviks ya, lendirnya juga bertambah ya. Kemudian mengganggu proses reproduksi ya sebelum sel telur mencapai kafum uteri atau menghambat konsepsi. Merubah garis atau jalur endometrial. Dan ditambah lagi manakala kita menggunakan yang cuprum ya, cuprum ini ternyata dia memberikan efek, dia menyebabkan hipotrofi ya, hipotrofi pada uterus ya. Jadi lapisan uterusnya itu dia menipis. Manakala menipis kan tidak cukup subur gitu ya, sehingga sulit terjadi implantasi ya. Ataupun kalau terjadi implantasi, sulit terjadi pertumbuhan janin sampai nanti pada kehamilan yang aterol. Nah, tinggi efektivitasnya, segera efektif, ini MKJP gitu ya. Yang terbagus untuk MKJP, ada 3 yang kita ketahui saat ini. Ada AKDR, AKBK, dan kontrasepsi mantap ya, tubektomi maupun vasektomi ya. Tidak mengganggu hubungan seksual, asalkan terutama pada pemotongan benangnya tepat ya. Ini banyak keluhan ya. Pasangan suami istri mengeluh dalam hubungan seksual karena kita pemotong benangnya mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek gitu ya. Kesuburan kembali dengan cepat setelah dilepas, tidak mempengaruhi proses laktasi. Efek samping sedikit ya, hanya saja tadi ada sedikit tapi komplikasinya juga ada yang cukup besar ya, dari gangguan menstruasi, kemudian ada KET tadi, ada penyakit infeksi ya, kemudian juga mungkin ada perforasi, ekspulsi tadi ya, tetapi tidak ada efek samping secara sistemik ya, ini melindungi dari terjadinya penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Setelah kunjungan tindak lanjut, ya ini setelah 1 minggu pertama, terus diulang lagi 4-6 minggu, klien perlu kembali klinik hanya jika ada masalah, atau boleh kita jadwalkan 1 tahun ya. Dapat disediakan oleh petugas, bukan dokter yang terlatih. Jadi bidan yang terlatih itu boleh melakukan pemasangan IUD gitu ya. Tapi tidak dilakukan di PMB kalau aturannya sekarang. Tidak mahal ya. Kemudian keuntungan non kontraseptif ya, terutama yang progestin ini ya, mengurangi kram, mengurangi perdarahan, mengurangi kram dan perdarahan. Yang mengandung progestin karena dia menyebabkan relaksasi pada saluran tuba gitu ya, sehingga menghambat perjalanan ya, transport blastosisnya terhambat sehingga ada resiko terjadi kehamilan ektopik ya. Jadi kalau yang tembaga resikonya peningkatan darah menstruasi, peningkatan nyeri head ya, itu yang tembaga, yang cuprum. Kalau yang progestin ini dia akan meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Ya, pemeriksaannya dari deteksi PMS gitu ya. Ini juga harus petugasnya terlatih ya. Latih gitu ya, perlu pengalaman, perlu pelatihan memang gitu ya. Memerlukan pemeriksaan benang, tadi pemeriksaan benang itu
Kalau masih mengalami siklus menstruasi yang teratur, mohon maaf. Kalau masih mengalami siklus menstruasi yang teratur, berarti pemeriksaan benangnya setiap selesai periode menstruasi. Tapi kalau siklusnya sudah tidak teratur atau bahkan sudah tidak menstruasi, namun masih khawatir terjadi kehamilan, maka pemeriksaannya benang dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya. Ya, wanita tidak dapat berhenti menggunakan apapun dia mau. Bisa sebenarnya gitu ya. Tapi nanti petugas akan melakukan konseling dulu. Tujuannya untuk berhenti apa? Dikaitkan dengan adakah dia faktor resiko apabila mengalami kehamilan atau persalinan dan nifas gitu ya. Resiko kesehatannya ada atau tidak. Ya, ini keterbatasannya tadi masih sama ya. Ada resiko ekspulsi, perforasi ya. Kemudian yang progesteron juga ada resiko ektopik ya. Kemudian juga baik yang progesteron maupun yang dia yang cuprum itu ada resiko penyakit radang panggul, PRP ya, atau PID, pelvic inflammatory disease, dan infertilitas ya. Karena IUD itu kan ada benangnya ya, manakala ada mikroorganisme di area vulva, area vagina gitu ya, area rektal ya, benang yang ada di muka serviks tadi menjadi media berjalannya mikroorganisme, sehingga infeksinya nanti bisa menyebar ke atas. Siapa saja yang bisa menggunakan IUD, menginginkan kontrasepsi dengan tingkat efektivitas yang tinggi, jangka panjang, laktasi ya, postpartum, tidak memberikan ASI juga bisa, tidak bermasalah ya. Berada dalam masa pasca aborsi, resiko rendah PMS gitu ya, tidak dapat mengingat ini pada penggunaan tadi jenis metode kontrasepsi dari aspek use ya, penggunaan pil itu juga repot kan. Ya kalau ada orang yang merasa repot mengkonsumsi pil setiap hari ya, berarti jangan menggunakan pil gitu ya, kita berikan yang metode jangka lama. Kalau metode jangka lama itu punya keuntungan dia resiko tidak konsisten tuh menjadi lebih rendah ya. Oke, kemudian alat kondar juga bisa dipakai ya. Kalau IUD ini kita bisa pakai untuk sebagai alat kondar ya, resep darurat. Yang tidak boleh menggunakan IUD ini hamil, perdarahan tidak dapat diketahui sebabnya, mungkin ada resiko dia ke ini erosi porsio, nanti bisa diperparah dengan pemakaian IUD, atau ada resiko displasia servikal atau kanker serviks yang nanti bisa terjadi penyebaran gitu ya. Kemudian PID mengeluarkan nanah, ini berarti kan juga infeksi. Distorsi kafum uteri ini agak hati-hati pada pemasangan IUD, teman-teman kita harus pastikan kita mengetahui betul apakah uterusnya ini arahnya kemana, apakah anta atau retro, ataukah dia bermasalah seperti distorsi ini gitu ya. Nanti terjadi resiko terjadinya perforasi. Mengidap penyakit tromboblas yang berbahaya, mengidap TBC pelvik bisa menyebar, mengidap kanker saluran genitalia, ya nanti kalau ada perlukaan nanti dia bisa terjadi penyebaran ya. Kemudian infeksi genitalia yang aktif juga ini bisa menjadi penyebaran. Ini kontraindikasi penggunaan IUD. Ya, ini juga kita ingat ada penyakit tromboblas yang tidak berbahaya. Ya, ini kita pastikan ada riwayat tromboblas, misalnya dia mulai dari dosa, tapi kita cek kadar HCG-nya sudah turun ya secara stabil, ini boleh menggunakan IUD tapi terdengar dengan pengawasan ya. Lebih dari satu pasangan seks ini agak hati-hati karena risiko IMS. Pasangan yang punya lebih dari satu pasangan seksual ini juga risiko IMS ya. Ini ada cervical stenosis ya. Nah, ini artinya kalau ada cervical gitu ya. Ada serviks yang kalau ada benda di dalamnya dia menjadi vasokonstriksi, ini agak hati-hati ya. Nanti ibunya merasa kesakitan dan ada gesekan-gesekan dari benang lebih terasa, lebih sakit ya. Erosi juga lebih tinggi. Anemia karena dia menyebabkan darah haid menjadi lebih banyak. Nyeri haid ya. Infeksi ringan pada vagina, kemudian gejala penyakit jantung katup ya. Karena ini tadi IUD itu kan dia prinsipnya adalah bisa menyebabkan menyebarnya mikroorganisme ya. Nanti mikroorganisme bisa ikut sirkulasi darah, bisa masuk ke jantung gitu ya. Nanti menyebabkan kondisi infeksi di jantung juga. Waktu pemasangan, kapanpun selama siklus menstruasi, sudah diyakini klien tidak hamil, hari 1 sampai hari ke-7 selama siklus menstruasi, postpartum, segera 48 jam pertama atau setelah 4 sampai 6 minggu gitu ya. Kalau tidak bisa antara segera atau 48 jam pertama atau 4 sampai 6 minggu, jangan dilakukan di antara 48 sampai sebelum 4 minggu ya, karena resikonya lebih besar. Resikonya pertama resiko terjadinya ekspulsi gitu ya.
Masa pasca aborsi ini segera atau selama 7 hari pertama pastikan tidak ada sequel ya, gejala sisa dari pasca aborsi yaitu infeksi pelvik. Ya, kita masuk ke progestin. Progestin ini ada dua ya, ada levonorgestrel, ada norepinephrine ya, yang 35 pil, ada yang 28 pil, ini juga norgestrel ada ya, ini jenis-jenisnya aja gitu ya. 35 dan 28. Kalau yang 35 itu berarti 7 dia mengandungnya placebo gitu ya. Placebo ya. Untuk satu tujuannya supaya ibunya tidak lupa. Tiap hari kan dia harus minum sehingga dia tidak lupa gitu ya. Kemudian placebo ini bisa kita cari placebo yang mengandung multivitamin misalnya untuk membantu meningkatkan daya tahan ibu. Cara kerjanya menekan ovulasi, mengurangi transportasi sperma ya. Kemudian perubahan endometrium membuat implantasi lebih sulit, mengentalkan lendir serviks ya. Ini ya, sebenarnya hampir mirip ya dengan yang AKDR, cuman kalau AKDR kan tadi dia tidak ada efek ke ovulasi, kemudian juga tidak ada efek untuk mengganggu penebalan kesuburan uterus, kecuali kalau yang tembaga tadi ya. Tembaga tadi kan dia menyebabkan hipotrofi gitu ya. Efektif bila dimakan pada waktu yang sama, karena dia punya paruh waktu obat ya. Manakala kita konsumsinya di jam yang tidak sama, kadang jam 8 malam, kadang jam 10, kadang jam 11, seingatnya, itu nanti waktu paruh obatnya menjadi tidak sama gitu ya. Kalau tidak sama berarti perlindungan yang diperoleh juga tidak sama efektivitasnya ya. Pemeriksaan panggul tidak diperlukan sebelum pemakaian ya, cukup nanti deteksi aja untuk penyakit degeneratifnya. Kemudian tidak berpengaruh pada pemberian ASI, segera bisa kembali kondisi subur bila dihentikan, walaupun masih perlu waktu antara 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Survei ya. Tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI. Ya, karena dia progestin, berarti seperti IUD yang progestin tadi, mengurangi kram haid ya. Tapi dia juga bisa mengurangi perdarahan haid. Kenapa ya? Karena dia dengan adanya kandungan progestin ini kan dia menekan kadar progestin alami tubuh kita yang meningkat banyak pada saat kita masa subur. Kalau progestin kita dalam kondisi yang rendah terus, berarti tidak akan terjadi sekresi yang banyak di uterus ya. Pada saat menstruasi kemungkinan besar saat kita menstruasi bedarnya tidak banyak, hanya berwujud spotting saja, sehingga menghindari terjadinya anemia ya, memperbaiki anemia. Perlindungan terhadap kanker endometrial ya, karena kan ada lendirnya tadi ya, sel HPV atau virus HPV tidak bisa masuk ya. HPV kan penyebab infeksi kanker pada serviks endometrium terbanyak ya. Sehingga kalau ada lendir serviksnya mengental gitu ya, nanti virus HPV-nya sulit untuk masuk ya. Mengurangi ganasan pada payudara karena mengurangi sekresi hormon progesteron di tubuh kita, mengurangi kehamilan ektopik, memberikan perlindungan terhadap beberapa PID. Perbatasan ada perubahan pada pola haid, tapi dia biasanya ini ya, biasanya haidnya menjadi tidak teratur ya, atau dia spotting atau nanti bisa berhenti haid. Tapi sebenarnya ini satu keuntungan gitu ya. Tapi memang beberapa wanita itu asalkan dia tidak dalam masa menyusui gitu ya, sering menginginkan yang dia tetap menstruasi tiap bulan. Kalau wanita menginginkan menstruasi tiap bulan, berarti kita berikan yang kontrasepsi hormonal yang kombinasi gitu ya, karena tetap stabil proliferasi sekresi itu terjadi gitu ya, sehingga setiap bulan ada menstruasi. Harus dimakan pada waktu yang sama setiap hari. Kalau lupa menyebabkan resiko kegagalan. Pasokan ulang harus selalu tersedia, jangan sampai terlambat ya. Tidak minum 1 hari saja berarti ada berhentinya pasokan ke dalam sistem tubuh kita. Interaksi dengan obat lain ada. Tadi contohnya misalnya konsumsi antibiotika, kemudian konsumsi rifampicin gitu ya, konsumsi obat epilepsi itu nanti bisa mempengaruhi ini ya, karena obat-obat tadi akan meningkatkan kadar enzim yang ada di hati. Nanti kalau enzim di hatinya tinggi naik gitu ya, dan hormonnya kita masuk ke tubuh juga melewati hati, enzim di hati yang tinggi tadi akan merusak hormon kontrasepsi yang kita berikan ke ibu. Sehingga hormon kontrasepsi yang bekerja jumlahnya akan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya ya. Faktor user ya ini ya. Siapa yang boleh memakai? Ini wanita semua usia subur, dari semua varietas ya, nulipara, semua boleh gitu ya. Sedang menyusui atau lebih postpartum dan membutuhkan kontrasepsi, postpartum dan tidak sedang menyusui, ini juga boleh ya. Menyusui boleh, tidak menyusui boleh, pasca abortus juga boleh. Ini juga tensinya di bawah 180/110 boleh, ada masalah gangguan koagulopati boleh ya, sel sikel juga boleh ya, sickle cell.
Kemudian nyeri head tingkat sedang sampai berat juga boleh, justru ini membantu menurunkan nyeri headnya. Perokok boleh, ya perokok itu agak berbahaya manakala yang merokok banyak, jumlah rokoknya banyak setiap harinya, dengan dia usianya di atas 35 tahun, itu kita hindarkan yang dia menggunakan yang kombinasi terutama ya. Karena ada efek dari rokoknya, nikotinnya, juga efek dari estrogennya tadi ya. Akan memperburuk untuk kondisi hipertensinya. Yang tidak menyukai estrogen, yang menginginkan progestin only tapi tidak mau injeksi atau susuk, sehingga pilihannya adalah pil. Ya. Ini yang perlu kita kuatkan, manakala kita menemukan wanita mungkin dengan latar belakang tingkat pendidikan yang kurang bagus ya, tidak bisa ingat ya, tidak bisa melihat semua perubahan dalam pola perdarahan haid mereka. Benar-benar diberikan informasi dari awal ya. Ya tentu tidak boleh digunakan manakala kita curiga wanita sedang hamil ya, karena pemberian progestin dari luar ini akan menekan progesteron yang dihasilkan oleh plasenta, sehingga suplai progesteron di uterusnya kurang, nanti aliran darah ke uterusnya akan kurang, pertumbuhan janin menjadi tidak bagus ya. Ada risiko cacat kongenital ya, nanti tergantung kromosom apa yang rusak gitu ya. Ya, POPS ya, ini progestin only pills tidak dianjurkan kecuali metode lain tidak sedia atau dapat diterima jika sedang menyusui, ada perdarahan yang tidak diketahui sebabnya. Ini kalau memang tidak ada metode yang lebih tepat boleh dipakai ya. Ada kanker ya, kalau dia tidak ada metode yang sesuai, lebih sesuai, boleh pakai yang POPS ini. Kemudian menderita penyakit hati ya. Ini epilepsi, sirosis hati ya, tumor hati, pernah mengalami stroke, jantung iskemik, ini juga agak hati-hati menggunakan POPS, baru kalau kita sangat terpaksa, tidak ada metode lain yang tidak bisa kita gunakan. Ini tensi tadi aman ya, diabetes juga masih boleh, preeklamsia juga masih boleh, riwayat ya. Rokok ini juga boleh ya, asalkan kalau yang kombinasi tentu lebih strict ya kita ya. Udah ya, ada riwayat bedah, tindakan bedah dalam waktu dekat ini, kelainan tromboemboli ya, kemudian jantung vaskuler ya. Pil progestin ini dimulai dari hari pertama siklus haid ya, siap saat jika kita yakin kalian tidak hamil ya. Untuk postpartum setelah 6 bulan jika menggunakan MAL, 6 minggu jika sedang menyusui tapi tidak menggunakan MAL, segera atau dalam tempo 6 minggu jika tidak menyusui ya. Pasca aborsi bisa segera atau ganti cara. Efek samping ada amenore, perdarahan atau bercak yang nanti akhirnya juga bisa mengalami berhenti haid tadi ya. Hebat atau berkepanjangan ini juga jarang sebenarnya kalau yang hebat atau berkepanjangan. Nyeri perut bagian bawah atau panggul, pertambahan atau kehilangan berat badan, ini mayoritas adalah pada pertambahan berat badan. Sesuai dengan kasus tadi kita ada 1, sakit kepala, mual, pusing, dan muntah. Amenore, kalau ada amenore berarti evaluasi apakah ada kehamilan ya. Ini kita berikan konseling kalau ada kehamilan, kalau nggak ada kehamilan berarti konselingkan juga, yakinkan klien ya. Ya, jangan berupaya membangkitkan perdarahan dengan COCS ya. Ini artinya bahwa kalau ada gangguan haid, hati-hati dalam pemberian pil kombinasi. Ini kalau bercak, ya lebih dari 8 hari ya, kita baru berikan intervensi, yakinkan kembali, pastikan ada masalah ginekologis atau tidak ya. Ya ini pengobatan jangka pendek, hati-hati tapi penggunaan yang kombinasi ada estrogennya, ibuprofen bisa juga dipakai. Perdarahan berkepanjangan untuk perdarahan hebat 2 kali atau 2 kali lama dari yang normal ya. Ini kita cek HB-nya, apakah ada masalah ginekologis gitu ya. Apakah bagaimana kemungkinan apakah kita bisa memilih COCS atau ibuprofen. Sama ini masih lanjut. Ya, hati-hati. Hormonal itu nanti bisa saling berinteraksi ya, feedback negatif dengan rifampicin, anti epilepsi ya, trisulfin atau antibiotik dalam jangka waktu yang lama juga. Ya, ini sama kayak tadi, makanlah pil 1 pil pada jam yang sama setiap hari ya. Pil pertama pada masa hari pertama haid ya, ya ini dan seterusnya tadi sama ya. Kalau muntah itu kita ingat ya, kalau muntah dalam waktu 30 setelah makan pil, makan 1 lagi gitu ya. Kalau sudah muntahnya di atas 30 menit tidak perlu konsumsi pil lagi ya. Kalau tidak yakin berarti nanti kalau misalnya terjadi hubungan seksual ya, ada resiko kehamilan, maka bisa dianjurkan kita berikan konseling untuk penggunaan kontrasepsi darurat ya.
nanti teman-teman bisa baca nggih. Ini yang alamiah. Alamiah ini adalah metode kalender. Ini kita harus membantu klien, membantu menentukan ya, memperkirakan kira-kira masa suburnya kapan gitu ya. Ya, kalender itu bisa kita gunakan satu untuk mencegah kehamilan, yang satunya bisa untuk membantu ya, membantu untuk supaya bisa hamil gitu ya. Yang penting kita bisa menentukan, membantu menentukan kapan nih waktu masa suburnya. Ya. Itu dia tidak ada efek-efek sistemik ya. Ya. Nah, keterbatasan ini ya lumayan efektif sebenarnya, gitu ya. Ya, efektivitas tergantung pada keikhlasan. Artinya apakah dia tertib atau tidak ya. Diperlukan banyak pelatihan untuk bisa menggunakan dengan benar, memerlukan pemberian asuhan ya, sudah terlatih ya, pendampingan ya. Nafsu hubungan seksual harus kita perhatikan juga di sini ya. Ini kita lihat juga bagaimana karakteristik pasutri ini gitu ya terkait dengan hubungan seksualnya. Catatan perlu setiap hari, terutama yang lebih statik ya. Ini kita menggunakan suhu basal, ini juga hati-hati gitu ya. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit infeksi menular seksual, infeksi menular seksual. Ya. Siapa saja bisa, tapi yang penting adalah kita tahu bahwa dia itu resiko kegagalannya sangat tinggi. Nah, konseling-konseling tambahan ini terutama kita berikan pada wanita-wanita yang mempunyai faktor resiko, suhunya tidak teratur gitu ya, tidak signifikan perubahannya sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini peningkatan suhu basal atau bukan ya, suhu karena dia masa reproduksi masa subur atau tidak gitu ya. Juga mempengaruhi pada produksi lendir serviknya gitu ya, sehingga agak rancu nanti hasil pengamatannya. Juga wanita yang tidak suka menyentuh alat genitalia, terutama pada wanita yang menginginkan lendir servik dan penggunaan kondom. Ini sama, sedang menyusui juga agak hati-hati gitu ya, karena dengan menyusui itu kan siklus menstruasi masa subur menjadi nggak teratur gitu ya, tergantung dari intensitas menyusuinya. Cara menghitung metode kalender, ya siklus terpanjang kurangi 11, 18 kurangi, siklus terpendeknya kurangi 18, kita hitung dari 6 siklus terakhir gitu ya, ini agak hati-hati ya. Ibunya harus mengingat dulu ya, siklusnya selama 6 hari, nanti kita carikan siklus terpendeknya berapa, terpanjangnya berapa. Ya. Semakin jarak siklus menstruasi setiap bulannya berbeda-beda, berarti semakin panjang masa yang harus dihindari untuk hubungan seksualnya. Nah, kondom pria ini punya banyak keuntungan ya, keuntungan non kontraseptifnya, mencegah mikroorganisme PMS dari satu pasang tadi ya ke pasangan yang lain gitu ya, atau dari suami ke istri. Karena penyakit menular seksual ini mungkin bisa jadi terjadi bukan karena hanya ada atau ada pelaku yang ke pekerja seks komersil gitu ya, atau memang dia mungkin penjagaan higienitasnya kurang bagus itu juga bisa ya. Segera efektif, tidak mengganggu kesehatan ya. Ini agak hati-hati juga, hati-hati pada pasien yang dia punya riwayat ejakulasi dini gitu ya. Kenapa? Karena kan kondom dipasangnya manakala sudah mengalami ereksi gitu ya. Nah, manakala wanita pria ini ada yang mengalami ejakulasi dini, nanti pada saat dia ereksi sangat mudah terangsang terjadi ejakulasi. Belum sempat terpasang kondomnya sudah ejakulasi. Nah, ini kalau spermanya sampai nanti masuk saluran reproduksi wanita, ada risiko terjadinya kehamilan. Batasan sama, aktivitas juga nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini juga kalau digunakan dengan jangka waktu yang sangat banyak, bisa menyebabkan impotensi. Karena sensitivitas penisnya semakin menurun. Hati-hati penggunaannya ya, pembuangannya, pemeriksaan kondom sebelum dipakai juga harus hati-hati. Ini tadi tubektomi sudah banyak kita bahas ya. Yang postpartum, ini laparotomi, interval mini lab atau laparoskopi ya. Tapi kalau kita nanti pada masa postpartum sudah TM3, TM2, TM3, jangan menggunakan yang laparoskopi. Laparoskopi kan masukkan nitrogen ke dalam ya. Itu nanti bisa masuk lembung udaranya ke luka bekas implantasi plasenta gitu ya. Ini tubektomi ya, syaratnya ada sukarela. Sukarela itu berarti sudah paham dulu nggih terkait dengan
prosesnya, terkait dengan risikonya, tidak ada insentif yang fungsinya sebagai sogokan gitu ya. Ada informed consent ya. Caranya tentu oklusi. Oklusi adalah menutup tuba. Jadi kata-kata oklusi adalah menutup tuba. Semua metode tubektomi berarti dia mengoklusi ya. Berarti dia mengoklusi menutup. Bisa dengan mengikat, memotong atau masang cincin atau menjepit atau elektrokauteri gitu ya. Sehingga nanti tubanya akan putus salurannya. Sperma tidak bisa bertemu dengan ovum gitu ya. Ini sangat efektif, paling efektif, permanen, tidak mengganggu hubungan seksual ya. Nah, bedanya juga sangat sederhana ya. Tidak mengganggu produksi ASI, resiko kanker ovarium juga menjadi berkurang karena tubanya kan kita putus. Sehingga kalau ada virus HPV nanti tidak bisa masuk ke ovarium sehingga resiko kanker ovariumnya berkurang. Ini ya, permanen. Nah, walaupun bisa dilakukan tindakan untuk rekanalisasi ya, tapi kan keberhasilannya tidak bisa dijamin gitu ya. Ya, resiko KET ada ada resiko juga manakala oklusinya tidak sempurna ya. Pemutusannya tidak sempurna. Sehingga masih ada lubang kecil, sperma bisa masuk ke dalam tuba mendekati ovum gitu ya. Tapi nanti manakala ketemu dengan ovum sudah terjadi belas tulang, ukurannya sudah besar tidak bisa menembus kembali ke lubang yang kecil tadi. Sehingga ada resiko terjadinya KIT. Siapa? Ya tentu umurnya memenuhi 22 kurang dari 45 boleh, di atas 45 juga boleh, intinya mantep gitu ya. Mantep dengan jumlah anak yang dimiliki atau ada risiko kesehatan yang mengancam manakala terjadi kehamilan ya dan seterusnya. Ini harus pasti dulu ya, tidak bisa dipaksa manakala calon akseptor tubektomi masih merasa ragu ya. Karena 3 syarat utama adalah syarat sehat, syarat sukarela, dan syarat bahagia. Itu adalah untuk yang tubektomi maupun vasektomi untuk kontrasepsi mantap. Dan ini untuk pencegahan ada resiko perdarahan pervaginan, infeksi panggul yang akut ya. Kemudian juga ada infeksi sistemik yang akut dan seterusnya. HB ini juga hati-hati ya. Ini tentu kalau HB-nya di bawah 7 untuk operasi ditunda dulu ya untuk perbaikan ya. Tapi karena tindakan tubektomi ada resiko perdarahan juga bisa menyebabkan HB-nya turun ya. Hati-hati juga dengan diabetes, penyembuhannya lama ya. Ya, penyembuhan lama, resiko koagulopati juga ya. Penyakit jantung simptomatis ya, karena dengan pembiusan ya, tekanan darahnya tinggi, pembiusan terkaitnya, koagulasi. Kalau berat badan berlebih ini di atas 80 agak hati-hati karena lemaknya akan menghimpit tuba. Sehingga untuk melakukan oklusi pada tuba agak sulit gitu ya. Hernia abdominal atau hernia umbilikal yang menghalangi tindakan tubektomi juga bisa bermasalah ya. Ya, misalnya juga pernah mengalami tindakan sayatan bedah pada abdominal bagian bawah, misalnya pada tindakan operasi apendiksitis gitu ya, itu juga agak berhati-hati karena bisa menyebabkan terjadinya perlukaan atau perluasan perlukaan. Ya, ini komplikasinya yang minilab dan laparoskopi ada kebocoran urin, perdarahan dari ligamennya ya, konvulsi, kejang, reaksi keracunan, cedera pada kandung kemih ya, depresi dan kejang pernapasan, cedera pada ini ya mukosa intraabdominal ya. Yang laparoskopi sekali lagi bisa menyebabkan emboligas atau air gitu ya. Kemudian menyebabkan serangan vasovagal ya. Vasovagal itu berarti ada peningkatan denyut jantung gitu ya, ada takikardi yang lama-lama menyebabkan jantungnya menjadi lemah bradikardi gitu ya. Komplikasi bisa nyeri tempat pembedahan, perdarahan semu, demam juga bisa. Demam ini bisa demam karena efek dari anestesinya, dari efek dehidrasinya juga bisa. Demam dari akibat dari ruang operasi yang suhunya dingin, ya. Bisa juga infeksi luka, emboligas, dan hematom. Kapan saja ya, selama diyakini tidak hamil, hari ke-6 sampai 13 siklus haid, proliferatif lebih disukai. Kenapa? Karena dengan fase proliferatif itu kan berarti uterusnya tinggi, besar kan dia tinggi, nanti tubanya juga lebih tinggi sehingga lebih jelas untuk dilakukan oklusi, lebih mudah diraih.
Halo Ibu. Ibu mohon maaf suaranya tidak Iya, terdengar. oke. Mohon maaf Mbak, sebentar. Saya ganti gadgetnya ini. Saya buka dulu. Ini sudah muncul belum ya Mbak? Sudah Ibu. Sudah ya, ya. Mohon maaf ini laptopnya habis baterai. HP nanggung karena udah mau selesai ya. Ini tadi waktu pelaksanaannya ya, kapan saja selama diyakini tidak hamil gitu ya. Dari ke-6 sampai 13 siklus haid ya. Kemudian kalau postpartum 2 hari 48 jam pertama setelah 6 minggu atau setelah 6 minggu ya. Post aborsi segera atau 7 hari ya ini. Kemudian anestesinya yang dipilih sebenarnya lokal gitu ya, kecuali ada kasus-kasus tertentu ya, yang ada resiko lebih sulit melakukan tindakan operasi ya, misalnya obesitas ya, kemudian ada kelainan patologi panggul yang berkaitan ya, nanti bisa mempengaruhi pada efektivitas tindakan tubektomi atau tubektominya bisa menyebabkan trauma ya, alergi anestesi lokal atau masalah medis gitu ya. Jadi yang general ini lebih tidak kita pilih ya, karena yang general itu kan dia ada resiko depresi pernapasan ya. Oke. Kemudian konselingnya ya, untuk tubektomi, jagalah agar titik pembedaan tetap kering selama 2 hari. Lakukan kegiatan normal secara bertahap ya. Hindari hubungan seksual 1 minggu, hindari angkat berat 1 minggu ya. Kemudian kunjungan tadi 7 sampai 4 hari ya. Kemudian analgetiknya cukup 4 sampai 6 jam sekali saja ya. Kemudian kalau tidak bisa diserap benang jahitnya, nanti 1 minggu kita akan ambil benangnya. Kemudian kalau ada laparoskopi, nanti mungkin ada nyeri daerah bahu, karena kan ini gasnya kan naik ya. Ya, gas yang digunakan akan naik ya di bawah diafragma. Kemudian okulasi tuba akan efektif sejak saat operasi selesai. Tapi tentu untuk hubungan seksual menunggu kondisi fisik ibu baik dulu ya. Masa-masa haid akan berlanjut seperti biasa, tidak ada mengganggu haidnya, tidak mengganggu juga gairah seksual, tidak juga mengganggu klimaks hubungan seksual ya. Yang mengganggu klimaks hubungan seksual adalah manakala misalnya ada pasien yang melakukan histerektomi gitu ya. Histerektomi itu bisa mengganggu klimaks hubungan seksual. Tetapi kalau kita penggunaan tubektomi tidak ada efek ke gangguan hubungan seksual ya. Kalau ada risiko PMS, maka kita bisa tambahkan adjuvan, misalnya menggunakan kondom. Ya, klien diberikan informasi ya, kita pesan bahwa kapan harus kembali ke klinik manakala demam, pusing setelah dengan pingsan ya, mungkin sisa dari anestesinya, nyeri terus menerus ya, ada mungkin ada perlukaan, ada infeksi gitu ya, ada perdarahan dan tanda-tanda atau gejala hamil ya. Karena kan tadi tidak bisa berhasil 100% ya. Ya, ini yang terakhir teman-teman, ini penutup saja ya. Selamat teman-teman sudah sampai tahap ini dalam proses pendidikan, yang artinya akan UKOM itu berarti kan sudah akan berhasil. Selamat sudah berhasil naik 1 level lagi pada tingkat pendidikannya ya. Proses belajar, proses mengikuti pendidikan itu tidak ada ruginya ya, karena pasti akan meningkatkan kemampuan kita yang utama, kemudian meningkatkan harga diri kita ya, secara tidak langsung, secara tidak kita inginkan, kita sengaja pun nanti orang-orang akan memberikan harga diri yang lebih baik pada kita, dan juga insya Allah nanti juga pada kesejahteraan kita. Oke? Ya, jadi selamat teman-teman sudah sampai tahap ini, mudah-mudahan nanti untuk kegiatan UKOM-nya berjalan dengan lancar gitu ya, semuanya lulus langsung di tahap 1 gitu ya. Terima kasih, saya tutup dulu untuk paparannya ya. Mohon izin saya akhiri. Saya kembalikan Mbak waktunya, monggo. Baik Ibu, terima kasih Ibu Wahyu Pujiastuti atas pemaparannya. Terima kasih juga Ibu-Ibu yang masih semangat nih untuk mengikuti bimbel hari ini. Bagaimana ini Ibu-Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau mau di-sharingkan mengenai pembahasan
materi dan soal yang tadi dijelaskan oleh Ibu Wahyu. Kalau ingin bertanya atau ingin sharing, boleh di-raise hand dan on mic ya Ibu. Dipersilakan Ibu-Ibu. Siap-siap masak mungkin Mbak. Karena mau buka puasa. Mungkin jika tidak ada, diakhiri saja kali ya Ibu-Ibu. Oke. Apa-apa. Ibu izin untuk on cam kameranya ya Ibu-Ibu. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik. Yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Sudah siap Ibu-Ibu? Saya mulai ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya Ibu-Ibu? Bentar. Bentar ya Ibu-Ibu. Oke, boleh ganti gaya ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan, ya Ibu-Ibu. Baik, sudahi untuk pertemuan kelas hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Wahyu Pujastuti dan Ibu-Ibu sekalian. Saya selamat menunaikan ibadah puasa ya Ibu-Ibu. Selamat beristirahat dan izinkan saya end meeting ya Ibu-Ibu. Semangat terus Ibu-Ibu. Terima kasih semuanya. Sukses Selamat semuanya. Sekali Ibu.